Jadi kita akan bahas subbab terakhir ini tentang penggunaan integral lipat. Coba banyak yang tidak jawab kalau saya tanya, saya stop sharing dulu. Nyalakan dulu video sebentar dong. Biar segar. Senam dulu, senam dulu. 52 yang hadir ya. Gimana koordinat polar barusan? Seru kan? Ya, jadi kalau kita berhadapan dengan integral lipat, ada dua hal yang menjadi pertimbangan kita pakai koordinat polar. Yaitu pertama daerah pengintegralannya. Kalau berbentuk lingkaran, cakram, atau cincin, atau ya kak segitiga pun yang seperti tadi masih mungkin kita pakai koordinat polar kalau kemudian pertimbangan keduanya adalah fungsi yang diintegralkannya mengandung x kuadrat tambah y kuadrat gitu ya. Itu kan r kuadrat gitu ya. Jadi kalau 1/akar x kuadrat tambah y kuadrat itu jadi 1/r kuadrat gitu. Dan seterusnya ya. Jadi ada dua hal, daerah pengintegralannya atau fungsi yang diintegralkannya. Apakah fungsinya mengandung x kuadrat tambah y kuadrat gitu ya. Atau yang mendekati atau yang kalau dinyatakan dalam koordinat polar itu relatif sederhana gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan lanjutkan yang subbab terakhir, boleh off lagi videonya, yaitu tentang penggunaan integral lipat. Khususnya penggunaannya di sini adalah untuk menentukan massa dan pusat massa lamina yang dalam perhitungannya digunakan integral lipat 2. Nah, kita review distribusi massa pada bidang. Kalau kita mempunyai sebuah lamina, lamina itu keping datar gitu ya, dengan rapat massa delta konstan yang menempati daerah pada bidang yang dibatasi oleh garis X sama dengan A, ini X sama dengan A, dan garis X sama dengan B, serta kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, dengan asumsi Fx lebih besar atau sama dengan Gx, jadi laminanya itu. Lalu kita ingin mencari titik pusat masanya. Nah, ini kita udah bahas di semester 1. Deltanya diasumsikan konstan, maka integral yang kita hadapi nanti integral lipat 1 saja ya. Elemen masanya delta M itu delta kali Fx min Gx kali delta X. Elemen momen terhadap sumbu Y, ini masih mudah. Bentuk yang tadi tinggal dikalikan dengan X, jadi muncul X di situ. Nah, untuk momen terhadap sumbu X, bentuknya jadi seperti ini. Kenapa? Karena si keping yang digambar di sini, itu untuk rapat massa konstan akan diwakili oleh titik tengahnya gitu ya. Jadi jaraknya itu setengah kali Fx plus Gx. Ya, setengah kali Fx plus Gx atau Fx plus Gx per 2 gitu ya. Lalu dikali Fx min Gx, makanya jadi Fx kuadrat min Gx kuadrat. Setengahnya ditarik ke depan gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau deltanya tidak konstan gitu ya. Jadi kalau untuk delta konstan kita udah tahu nih titik pusat masanya seperti itu. Itu semester 1. Kita tidak akan mengulang itu, cuma sebagai review saya tampilkan ini lagi gitu ya. Waktu itu ini kita bahas sebagai aplikasi integral. Nah, sekarang kalau rapat massanya bergantung pada koordinat.
ya, fungsi dari X dan Y. Jadi bayangkan ini laminanya, gambarnya udah saya buat, ya, ini lamina kita. Lalu kita iris lamina itu, potongannya katakanlah itu satu potongan ya. Ya, katakan kalau kita pakai koordinat kartesius, jadi kita potong jadi persegi panjang kecil, maka delta M-nya di situ delta XY kali DA. Ya, dan posisinya jarak dari sumbu Y-nya sama dengan X, jarak dari sumbu Y-nya, maaf, dari sumbu X-nya sama dengan Y. Bertukar ya, seolah bertukar. Jadi, masanya adalah integral lipat delta XY dA. Ini massa. Lalu momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X itu adalah MY. Jadi, bentar. Saya keliru nggak? Keliru ya? Keliru judulnya. Ini harusnya momen terhadap sumbu Y. Saya stop sharing dulu. Enggak usah. Oh iya, saya stop sharing. Mohon maaf. Saya edit dulu. Oke, saya akan share lagi. Jadi tadi salah ketik. Pas saya mengucapkan, kok kayaknya ada yang salah. Jadi momen terhadap sumbu Y, MY, integral lipat dari X kali rapat massa kali dA, gitu ya. X adalah jaraknya, delta XY kali dA adalah massa elemennya. Nah, kemudian momen terhadap sumbu X, MX, adalah Y kali delta XY kali dA. Jadi integral pada daerah S semuanya ya. S-nya ya ilustrasinya seperti itu, tapi nanti tentu ada persamaannya. Lalu pusat massa, absisnya momen terhadap sumbu Y dibagi M, ordinatnya momen terhadap sumbu X dibagi M. Gitu ya. Aman ini? K01. Aman. Oke, suara saya dari tadi cukup jelas kan? Jelas, Pak. Nggak terputus ya? Oke. Kalau rapat masanya konstan, rumus ini akan sama dengan rumus sebelumnya. Ya, bisa dicek. Jadi, rumus ini berlaku juga kalau deltanya konstan. Ya, deltanya tidak bergantung pada X dan Y. Dari integral lipat kan nanti dikerjakan atau dihitung dengan sebagai integral berulang, maka kemudian satu langkah kita lakukan, sisanya masih ada satu integral lagi gitu ya. Nah, di situ nanti ketemu rumus yang lama. Oke, ini contoh. Tentukan massa dan pusat massa lamina yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 1 dengan rapat massa di setiap titiknya sama dengan delta XY sama dengan Y. Nah, saya tidak membuat gambar daerah atau laminanya, tapi saya harus buat kayaknya ya. Jadi sumbu X, sumbu Y,
garis Y sama dengan X kuadrat, maaf, kurva Y sama dengan X kuadrat, tentu kita tahu grafik kurvanya kira-kira seperti itu. Lalu garis Y sama dengan 1, seperti itu. Ya, ini Y sama dengan 1, ini Y sama dengan X kuadrat. Oh, gambarnya kurang ke kiri ya. Salah. Karena berpotongannya di 2 titik. Padahal ini saya gambar lagi sumbu X dan sumbu Y. Garis Y sama dengan 1 tetap. Nah, kurva Y sama dengan X kuadrat. Seperti itu. Jadi, titik potongnya di X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Ya, ini ada 2 titik potong. Skalanya nggak sama nih antara X dan Y. Tapi untuk ilustrasi nggak apa-apa ya. Jadi integral lipatnya, nah perhatikan batasnya tuh. Ini daerahnya merupakan daerah apa? Y sederhana. Jadi sebagai daerah Y sederhana, batasnya secara umum merupakan fungsi dari X ya. Dari X kuadrat sampai 1. Jadi kita bergerak dari X kuadrat sampai dengan 1. Oke? Delta sama dengan Y, dy, dx. Batas luarnya dari min 1 sampai 1 si X-nya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau dihitung hasilnya 4/5. Saya tidak tuliskan secara terperinci langkah-langkahnya. MY kita hitung sama dengan 0. Nah, kalau ini mungkin relatif bisa cepat. Kenapa mesti 0? Karena momen terhadap sumbu Y. Kalau kita lihat laminanya itu simetris terhadap sumbu Y. Jadi yang di sebelah kanan dan sebelah kiri akan saling menghapuskan. Dari sisi sudut pandang integral, ketika Anda menghitung terhadap Y terlebih dahulu, oke, Y kuadrat per 2, nah kuadrat ya, kuadratik. Nanti dimasukkan batasnya X kuadrat, jadi nanti ada X pangkat 4, ada konstanta, lalu dikalikan dengan X. Jadi 1 min X pangkat 4 kalikan dengan X itu fungsi ganjil. Fungsi ganjil diintegralkan dari min 1 sampai 1 ya akan sama dengan 0. Betul? Seperti itu? Betul ya Felix ya? Oh, Pak. Nah, kemudian momen terhadap sumbu X. Yang ini tentu tidak akan sama dengan 0. Delta XY yang sama dengan Y dikalikan dengan Y jadi Y kuadrat. Kemudian kali dy dx. Diintegralkan dari X kuadrat sampai 1. Anda hitung. Nanti Y pangkat 3 per 3 jadi 1 min 1 min X pangkat 6 ya. 1 min X pangkat 6.
1/3. Sepertiganya tarik keluar aja. 1 min X pangkat 6. Diintegralkan terhadap X. X min X pangkat 7/7. Jadi 6/7 kali 1/3, 2/7. Karena simetris, 2/7 kali 2. Jadi tadi saya menghitung dari 0 sampai 1, 2/7. Dari min 1 sampai 1 ya 4/7. Luar kepala bisa dihitung. Absisnya, pusat massa yang ditanyakan itu absisnya sama dengan 0 karena si MY sama 0 dibagi massa hasilnya tetap 0. Ordinat pusat massanya Y bintang 4/7 dibagi 4/5 sama dengan 5/7. 5/7 itu kira-kira agak lebih ke atas ya. Jadi di atas setengah ya. Dan itu masuk akal karena massanya lebih banyak di atas garis Y sama dengan setengah dibandingkan dengan di bawah garis Y sama dengan setengah. Jadi pusat massanya lebih atas daripada setengah ya. Ada pertanyaan? Najmi? Amankah? Aman, Pak. Oke. Kalau gitu coba satu lagi. Dari awal. Nah, ini. Tentukan massa dan pusat massa lamina berbentuk 1/4 cakram lingkaran berjari-jari 1 di kuadran 1 dengan rapat massa delta XY sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Tiga menit. Kayaknya kita bisa selesai ya. Ini slide kedua terakhir. Dan sekarang pukul 8:18. Gambar dahulu bentuk laminanya. Berjari-jari 1 di berjari-jari 1 di kuadran 1 ya. Jadi yang di sebelah kiri nggak kepake. Saya gambarnya kebanyakan ke sebelah kiri. Ini lamina kita. Najmi, berapa massanya? Dalam koordinat apa Najmi menghitungnya? Integral lipat 2. Dalam koordinat apa?
Kartesius atau polar? Kartesius. Kamu mah. Barusan belajar koordinat polar. Kalau fungsinya seperti ini, daerahnya juga merupakan bagian dari cangkram lingkaran. Lebih mudah dalam koordinat polar. Kamu nggak merhatikan ya tadi ya? Jika Iya, Pak. kamu menghitung dalam koordinat apa? Koordinat polar. Oke, jadi integral dari R pangkat Loh, mana suaranya Cika? X kuadrat plus Y kuadrat DA sama dengan... Itu bukan polar. Ya, dari R kuadrat RDR D theta. Ya, langsung aja. Ya. Jadi, ya saya memang teorinya Kartesius, tapi kan kita sudah belajar koordinat polar gitu ya. Jadi, kalau dalam koordinat polar ya R kuadrat R dr d theta. R-nya dari 0 sampai 1, tetanya dari 0 sampai pi per 2. Oh iya, pi per 2 betul deh. Seperempat lingkaran ya. Oke, betul. Jadi R pangkat 3 itu nanti R pangkat 4 per 4 seperempat kali pi per 2. Jadi pi per 8 gitu ya. Oke? Cepat seperti itu. Momen terhadap sumbu Y. Nah, momen terhadap sumbu Y dikali jaraknya itu X. Jadi, X-nya sendiri R cos theta ya. Jadi, R pangkat 4 cos theta dr d theta. Betul nggak, Cika? Betul, Pak. Udah kamu hitung? Udah, Pak. Berapa hasilnya? 1/5. 1/5. Cos theta-nya nanti diintegralkan jadi min sin theta. Sin theta plus ya. Plus sin theta. Lalu batasnya pi per 2. Sin pi per 2 itu 1. Dikurangi 0. Jadi, betul. 1/5. Mx. R pangkat 4 sin theta. dr d theta. Ini udah dihitung juga? Udah, Pak. 1/5 juga. Iya, bagus. Jadi pusat masanya X bintang, Y bintang dengan X bintang sama dengan 1/5 per pi per 8. Jadi berapa tuh? 8/5 pi. 8/5 pi. Y bintangnya juga ya. Dan itu berarti pusat masanya tuh ada pada garis Y sama dengan X ya. Karena absis sama dengan ordinat. Lebih dekat ke 0 atau ke tepi lingkaran? Lima pi itu berapa ya? 5 pi itu
lebih kecil atau lebih besar dari 16? Lebih kecil ya. 5pi itu lebih kecil dari 16. Jadi 8 dibagi sesuatu yang lebih kecil dari 16 itu lebih besar daripada setengah ya. Jadi pusat masanya lebih dekat ke tepi lingkaran. Begitu maksud saya ya. Dan itu wajar ya. Kita ngecek jawaban kita tuh masuk akal apa enggak gitu ya Cika ya. Ada pertanyaan? Halo, Kanal 1. Aman, Pak. Aman ya. Nah, ini soal terakhir. Saya udah nulis latihan, tadi salah pencet. Tapi memang nanti Anda lanjutkan sebagai latihan. Cuman saya mau gambar saja kardioidnya tuh seperti apa sih. Duh, ini warna merah. Ya udah nggak apa-apa, terlanjur. Kardioidnya tuh seperti apa. Saya lupa lebih banyak di atas apa di bawah sumbu X. Saya anggap di atas aja ya. Jadi R sama dengan 1 tambah sin theta. Oke, kita buat tabel lagi ya. R dan theta. Jadi tetanya dulu baru R. Ketika theta sama dengan 0, R-nya sama dengan 1. Gitu ya. Ketika theta sama dengan 0, R-nya sama dengan 1. Theta pi per 4, 1 tambah setengah, atau theta pi per 30 derajat itu pi per 6, 1 tambah setengah pi per 4, 1 tambah setengah akar 2, lalu pi per 3, 1 tambah setengah, mengecil ya, sepertiga akar 2 ya. Kemudian, salah. Setengah akar 3 kok. Akar 2 per 3. Kacau saya. Udah buru-buru nih, panik. Lalu pi per 4, pi per 4 lagi. Ini makin error aja. Pi per 2, 1 tambah 1 jadi 2 ya. Dan seterusnya ya. Nah, dan seterusnya mudah-mudahan udah dapat polanya nih. Jadi mulai dari 1, maksimum tuh 2, maksimum 2 ya. Jadi kira-kira 2 di sini, 1 di situ. Lalu 2 ketika tetanya pi per 2, 2-nya di sini nih. Iya. Kemudian sin theta sama dengan 0 lagi ketika theta sama dengan berapa? Sama dengan pi ya. Dan pada saat itu R-nya sama dengan 1 lagi. Jadi R sama dengan 1 tuh tapi sudutnya pi ya. Balik lagi. Kemudian mengecil lalu theta tuh bisa sin theta bisa min 1. Jadi suatu saat R-nya sama dengan 0. Oke, udah mulai gambar. Oke, ikuti saya ya. Ketika theta sama dengan 0 berada di sini, lalu bergerak, membesar, sampai akhirnya jadi 2. Oke? Ida Ayu mengikuti? Mengikuti, Pak. Lalu theta bertambah, R-nya mengecil lagi, sampai jadi 1 lagi. Oke? Lalu semakin kecil sampai akhirnya jadi 0. Oke? Ya. Jadi yang tadi, yang di sini untuk
Theta di antara 0 dan pi per 2, dan seterusnya. Ya, nggak perlu sih keterangan kalau kuadran 1, ya jelas theta di antara 0 dan pi per 2. Ngapain juga saya tulis ya. Duh, saya ini lebay kadang-kadang. Nah, yang kuadran keempat terakhir seperti apa? Dari 0 tadi membesar lagi. Gitu. Ini yang disebut kardioid ya. Nah, sekarang saya tanya. Ini daerah theta R sederhana. R-nya tuh dari 0 sampai 1 tambah sin theta. Ya, maksudnya gimana? Tadi R sama dengan 1 tambah sin theta. Yang R sama dengan 1 tambah sin theta itu tepi. Jadi ini sampai sama dengan sih, ya. Dari 0 sampai dengan tepi. Tapi ingat cara bekerjanya koordinat polar, kita tuh menyapu. Menyapu tuh seperti itu. Menyisir, menyapunya menyisir ya. Nah, pertanyaannya kemudian, tetanya dari berapa sampai berapa? Tidak. Tetanya dari berapa sampai berapa? Ya, dari 0 sampai 2 pi kan? 2 pi. Iya, Pak. Ya. Jadi semua theta diperhitungkan di sini. Ini tuh di situ tuh garis singgungnya tuh vertikal itu. Jadi kalau tidak vertikal berarti tetanya ada yang hilang, ada yang nggak masuk gitu ya. Nggak ada yang hilang tetanya. Ya. Oke. Selebihnya perhitungannya kalian lanjutkan sendiri ya perhitungannya. Itu slide terakhir, saya stop sharing. Nyalakan video sebentar. Ini daftar hadir. Ada 53 orang yang hadir. Dari Felix, Jessica, Stephen, dan seterusnya. Saya lihat yang di sebelah kanan. Terus sampai dengan Zahra yang terakhir ya. Jadi ada 3 halaman. Ini halaman, kalau dari halaman pertama di layar laptop saya, Jessica, Felix, Fadlan, dan seterusnya. Jangan bergerak, Saroh. Nggak ada yang boleh deh. Fahri dan seterusnya sampai dengan Sepriana. Sepriana nggak nyala videonya. Halaman ketiga mungkin cuman berapa orang lagi tadi. Sepriana udah nyala, Amelia, Salma, Meta, Aulia nggak nyala. Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat berakhir pekan, salam sehat selalu ya. Saya akhiri kuliahnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.